Di sebuah gang kecil yang dipenuhi tanaman pot dan deretan kos sederhana, hiduplah seorang wanita bernama Dewi, berusia 35 tahun. Ia bekerja di sebuah perusahaan swasta sebagai staf administrasi. Rambutnya hitam sebahu, langkahnya mantap. Namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tak mudah dibaca. Sejenis ketegaran yang terbentuk dari luka masa lalu. Dewi telah bercerai sejak 10 tahun lalu. Pernikahan yang awalnya ia kira akan menjadi tempat berlabuh selamanya, justru berakhir dengan perpisahan yang menyisakan celah dalam jiwanya. Setelah itu, ia memilih tinggal sendiri di kos kecil itu, berusaha membangun hidup dari awal dengan cara yang tetap sederhana. Di kamar sebelahnya, tinggal seorang pemuda bernama Yudi, 26 tahun, mahasiswa semester akhir di sebuah universitas negeri. Ia sudah 4 tahun tinggal di kos itu sejak awal kuliahnya. Sifatnya ramah, sopan, dan punya kebiasaan tersenyum bahkan ketika sedang terburu-buru. Dan selama 4 tahun bertetangga, Dewi dan Yudi perlahan membangun hubungan yang bersih, sehat, dan penuh saling menghargai. Hubungan yang tidak pernah mereka rencanakan, namun tumbuh begitu saja dari kebaikan-kebaikan kecil. Waktu pertama kali pindah, Yudi baru berusia 22 tahun, masih canggung, kikuk, dan sering terlihat panik sendiri ketika mencari stop kontak atau kebingungan memasak mie instan. Dewi, yang tinggal di kamar sebelah, sering tersenyum melihatnya. Ia merasa seperti melihat adiknya sendiri. Suatu sore, ketika Yudi tampak kerepotan menyalakan kompor portable yang baru dibelinya, Dewi mengetuk pintu kamarnya. "Mas, kompor itu kalau pemantik bawaannya macet. Biasanya harus disulut pakai korek kayu," kata Dewi sambil tersenyum kecil. Yudi tertawa malu. "Saya kira rusak, Mbak. Sudah mau saya balikin ke tokonya. Itu cuma kotor. Sini, saya bantu bersihin." Sejak hari itu, entah bagaimana, pintu percakapan mereka terbuka. Kadang Dewi membawa lauk lebih dan membaginya ke Yudi, kadang Yudi membawa buah atau titipan oleh-oleh kampus. Lalu mengetuk pintu Dewi dengan senyum canggungnya. Bukan apa-apa, bukan pula sesuatu yang direncanakan. Mereka hanya hidup berdampingan, dan dunia kecil di kos itu membuat hubungan antar penghuni menjadi hal yang tak terelakkan. Meski Dewi tampak tegar, kesendirian adalah sesuatu yang menempel erat pada hidupnya. Ia cukup kuat untuk bekerja, cukup mandiri untuk mengurus dirinya. Tapi ada waktu-waktu tertentu di mana kesunyian terasa terlalu tebal. Malam-malam panjang ketika semua penghuni kos sudah tidur, suara motor menjauh, dan hanya bunyi kipas angin menemani. Dewi sering duduk di teras, memandang langit yang gelap. Ada sesuatu yang selalu ia pikirkan. Kehidupannya yang berjalan lurus tanpa seseorang yang benar-benar menemaninya. Di salah satu malam sunyi itu, Yudi keluar hendak membeli air minum di warung depan. Ia terkejut melihat Dewi duduk diam di teras dengan wajah lelah. "Mbak Dewi nggak tidur?" tanya Yudi sambil mendekat. "Belum ngantuk, banyak pikiran," jawab Dewi pelan. Yudi menarik kursi kecil dan duduk di sebelahnya. "Kalau mau cerita, saya siap dengerin, Mbak. Kadang ngomong sama orang bisa bikin pikiran enteng sedikit." Dewi tersenyum-senyum yang lama tidak muncul. "Terima kasih, Di. Mungkin nanti, kalau aku siap." Sejak itu, hubungan mereka berubah sedikit. Ada pintu kecil di hati Dewi yang mulai terbuka, meski tidak sepenuhnya. Hati yang sudah lama tergembok, kini mulai terbuka lagi dengan adanya Yudi sebagai kunci pembuka hatinya. Tidak ada cerita kalau gembok yang bisa terbuka dengan sendirinya. Pasti ada kunci yang tepat untuk membuka gembok itu. Hari-hari mereka terus berjalan. Yudi sibuk skripsi dan magang. Dewi sibuk mengurus laporan di kantor. Namun sesibuk apapun, selalu ada momen-momen kecil yang memperlihatkan bagaimana mereka tanpa sadar saling mengisi. Pernah suatu pagi Dewi terlambat bangun karena semalam lembur. Yudi, yang melihat pintu kamar Dewi belum terbuka, mengetuk pelan. "Mbak Dewi, gak masuk kerja? Biasanya jam segini sudah rapi." Dewi tersentak bangun. "Astaga Di, aku ketiduran. Kalau mau saya antar pakai motor, biar gak telat." "Beneran? Waduh, iya deh, makasih." Hal-hal kecil seperti itu semakin mengisi hari mereka. Di lain waktu, ketika Yudi mengalami hari buruk karena revisi skripsinya tidak lolos, Dewi yang kebetulan meniupkan aroma masakan dari dapurnya memanggil dari pintu. "Di, sini dulu. Kamu kelihatan kusut. Makan dulu. Perut kenyang, pikiran waras." Dan Yudi, tanpa alasan logis, merasa kata-kata Dewi selalu menenangkan. Seakan Dewi punya cara untuk membuat dunia Yudi terasa tidak terlalu berat. Suatu sore, hujan turun sangat deras. Pagar kos basah, atap kamar Yudi sedikit bocor, dan air merembes masuk. Ia panik karena buku-buku skripsinya basah. Dewi mendengar suara gaduh dari kamarnya. Ia cepat-cepat keluar dan melihat Yudi sedang memindahkan barang-barangnya. "Di, kamarmu bocor?" tanya Dewi prihatin. "Iya, Mbak. Aduh,
buku saya ini. Dewi tanpa berpikir panjang langsung membantu memindahkan barang-barang Yudi ke kamarnya. Bawa sini dulu barang pentingnya. Nanti kalau hujan reda, kita beresin kamarmu. Mereka bekerja bersama, kehujanan setengah badan. Lantai basah, udara dingin, tapi mereka saling membantu tanpa banyak bicara. Setelah semuanya aman, Yudi duduk di kursi Dewi sambil memeluk lengannya yang kedinginan. Terima kasih ya, Mbak. Kalau tadi nggak cepat dipindah, buku-buku saya rusak semua. Dewi menatapnya dengan lembut. Kamu itu ya, selalu panik duluan. Pelan-pelan aja. Hidup nggak semuanya harus kamu pikul sendirian. Kata-kata itu menghujam sesuatu di dada Yudi. Sesuatu yang hangat. Sesuatu yang tidak ia sadari tumbuh selama ini. Sejak kejadian itu, Yudi mulai merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Ia merasa nyaman setiap berbicara dengan Dewi, merasa tenang ketika Dewi tersenyum, merasa ada yang kurang kalau satu hari tidak saling bercakap. Namun ia tahu batas. Dewi bukan teman sebayanya. Ia wanita dewasa yang sudah banyak mengalami pahit. Dan Yudi merasa tidak pantas menaruh perasaan berlebihan. Dewi pun punya pertarungan batinnya sendiri. Ia menyadari Yudi membawa cahaya kecil yang mampu menembus tembok kesunyiannya. Tapi ia juga tahu, perbedaan usia, pengalaman, dan luka masa lalu membuat semuanya rumit. Namun perasaan tidak pernah mengikuti logika dengan sempurna. Mereka tetap dekat, tetap berbagi makanan, tetap saling membantu, tetap saling bertukar cerita, tanpa pernah menyinggung apapun selain kedekatan yang mereka jalani dengan tulus dan hati-hati. Pada suatu malam Jumat, listrik mendadak mati, kos menjadi gelap. Beberapa penghuni keluar kamar membawa ponsel sebagai penerangan. Dewi keluar dengan lilin kecil. Yudi kebetulan juga keluar. Terlihat baru selesai mandi dan rambutnya masih basah. Mbak Dewi takut gelap, tanya Yudi sambil tersenyum. Dikit, Dewi tertawa kecil. Kalau mati lampu gini, aku merasa kayak balik ke masa-masa dulu. Waktu masih sama mantan suamiku. Dia paling bisa nenangin kalau aku cemas. Yudi terdiam. Mbak masih kepikiran beliau? Dewi menatap lilin. Wajahnya lembut tapi penuh pertimbangan. Bukan kepikiran romantis, lebih ke rasa kehilangan sosok yang pernah jadi rumah, meski rumah itu akhirnya runtuh. Susah jelasin, Yudi menatapnya dengan intens. Saya ngerti, Mbak, kadang yang hilang bukan orangnya, tapi perasaan aman yang dulu pernah ada. Dewi menatap Yudi. Lama, seolah kalimat itu membuka ruang yang sudah lama terkunci. Yuk, kamu itu ya, terlalu bijak untuk anak umur segini, kata Dewi setengah bercanda namun setengah sungguh-sungguh. Umur bukan ukuran, Mbak, setiap orang punya sunyinya masing-masing. Dewi menunduk, dan di saat itu, ia sadar. Yudi bukan lagi sekadar anak kos sebelah. Ada sesuatu dalam dirinya, kebaikan, ketulusan, kepedulian, yang membuat Dewi merasa dilihat sebagai manusia, bukan sebagai wanita sendirian yang sedang mencoba bertahan. Lampu belum menyala juga, sudah hampir 3 jam padam. Seiring dengan obrolan mereka yang tak terasa sudah lama pula. Tadi sebenarnya aku mau masak mie buat makan malam. Ternyata lampu padam, kata Dewi. Mbak kalau mau aku buatkan di tempatku saja. Mau kan Mbak? Ujar Yudi. Nggak usah repot-repot, di dapurku saja. Ada banyak mie instan di aku. Aku masak 2, 1 untuk kamu. Tapi temanin aku masak ya, mau kan? Yudi terdiam, sambil menatap Dewi. Bolehlah Mbak, pakai senter ponsel aja ya, jawab Yudi. Mereka bergegas berdiri beranjak menuju dapur Dewi. Yudi, pintu kamarmu kamu tutup saja pintunya. Siapa tahu ada orang yang masuk. Meskipun orang-orang kos di sini sudah pada masuk kamar kosnya semua, kata Dewi dengan nada pelan. Yudi pun mengikuti apa kata Dewi. Mereka pun mulai menuju dapur Dewi. Yud, pintu kosku ditutup dan dikunci saja dari dalam ya. Kita akan ada di belakang, biar aman gak ada yang masuk, tukas Dewi lagi. Yudi pun bergegas ke pintu depan kos Dewi dan menguncinya. Aku buang air kecil dulu ya, tapi tolong diberi penerangan dari ponselmu ya. Aku takut gelap di kamar mandi, ucap Dewi. Yudi terbelalak kaget. Ya Mbak. Yudi pun hanya terdiam sambil memegang ponselnya. Hanya bisa memandang tanpa berkedip, jantungnya berdekat hebat. Di depannya, terlihat Dewi melepas semua kain bawah perlahan dan menanggalkan di sebuah paku di tembok. Lalu duduk jongkok tanpa tertutupi sedikit pun di bagian itunya. Yudi hanya bisa menelan ludah yang terasa hambar yang sulit ditelan. Maaf ya Yudi, aku terbiasa kalau begini, aku lepasin semua. Pikiran Yudi kacau kemana-mana, keringat dingin bercucuran, badan gemetar. Jantung mau copot, karena Yudi baru pertama kali ini melihat di depan mata Persih. Pemandangan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Ada rasa yang aneh dan kuat yang muncul dalam hatinya. Tapi takut untuk mengutarakannya. Terdiam dan bisu 1000 bahasa. Dewi berdiri dan membalikkan badan tepat di depan Yudi. Terlihat jelas oleh lampu ponsel.
Hutan belantara Dewi yang lebat dan rumput yang panjang. Yudi menatap ke bawah. Dewi terdiam memandang Yudi yang terlihat gugup dan gemetar. Yudi, aku butuh bantuanmu bolehkan? Kata Dewi lirih namun terdengar keras di telinga Yudi. Dengan suara gemetar, Yudi membalas, iya mbak, bantuan apa ya mbak? Dewi pun mendekat selangkah lebih dekat lagi tepat di depan kamar mandi. Tangan Dewi meraih tangan Yudi, memegangnya dan menuntun tangan Yudi itu menuju gembok Dewi. Ya, gembok Dewi yang banyak rumput hitamnya. Kamu maukan gembokku ini? Kamu orangnya baik. Kamu orang yang pantas mendapatkan gembokku ini. Seketika itu Yudi sesak nafas. Rasa takut tapi tertutupi oleh rasa ingin tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Keringat dingin bercucuran, badan gemetar. Sambil mengangguk mau, Yudi pun menaruh ponsel di meja yang senternya masih menyala. Lalu menurunkan badan melihat gembok Dewi itu yang besar. Yang lubang gemboknya terlihat kecil dan sempit. Tangan Yudi memegang gembok Dewi. Sampai telapak tangan Yudi tak cukup memegang gembok itu karena besar sekali. Dewi hanya terdiam merelakan gemboknya. Diperbaiki Yudi yang sudah lama tidak pernah gunakan. Dewi pun tanpa sadar tangannya mencari kunci Yudi. Ya, kunci Yudi yang ada gantungan 2 bola pingpong. Dewi pun memegang kunci Yudi itu. Membolak-balikan kunci itu sambil mengusapnya. Biar bersih dan biar siap dimasukkan ke lubang gembok miliknya. Dewi pun menyiapkan gemboknya dengan sedikit diberi air di lubangnya. Karena merasa gemboknya sudah lama gak dipakai. Biar kunci Yudi mudah masuk ke lubang gembok Dewi. Yudi pun memegang kuncinya tepat di lubang gembok Dewi yang sudah disiapkan. Memasukkan perlahan kuncinya. Namun agak tersendat-sendat. Karena lubang gemboknya yang sempit. Yudi pun mencoba dan mencoba terus kuncinya, agar bisa masuk dengan lancar ke lubang gembok Dewi. Dewi pun tak hanya diam, dia membantu pegang kunci Yudi, untuk bantu tekan kunci Yudi agar bisa masuk ke lubang gemboknya. Akhirnya kunci Yudi berhasil masuk dan mulai otak-atik lubang gembok Dewi, dengan memutar ke kanan dan ke kiri, sampai lubang gembok Dewi terlihat terbuka lebih lebar dan keras. Hanya terdengar suara nafas yang tak beraturan, suara gemercik air yang kental, mengalir di gembok Dewi yang tertimpa 2 bola pingpong Yudi, dan gembok Dewi pun terbuka sampai keluar minyak dingin. Kunci Yudi benar-benar pas dan berhasil membuka gembok Dewi yang lama gak dipakai. Mereka senang, hanya saling memandang dan tersenyum tipis dengan hati yang takut berdosa. Yudi pun pamit kembali ke kamar kosnya, dan Dewi bergegas merapikan diri, sambil bilang, terima kasih ya Yudi, jangan kapok ya. Kamulah orang yang kuanggap tepat menerima pemberianku ini. Jika kamu menginginkan lagi, aku siap kapanpun untuk dirimu. Yudi pun mengangguk sambil berucap, terima kasih juga mbak. Mbak mau mengajariku hal baru ini, meski sudah lama aku nantikan. Seiring waktu, kedekatan itu makin kuat. Yudi pun tak canggung lagi jika ingin berdekatan dengan Dewi. Begitu pula dengan Dewi. Ajak masak bersama ujung-ujungnya bermain kunci dan gembok mereka. Kadang Dewi pun bermain ke kos Yudi. Kadang ajak berjalan-jalan ke kota. Yang endingnya sewa kasur dan bantal juga. Namun Dewi mulai cemas. Ia takut Yudi menggantungkan harapan. Takut orang lain salah paham. Takut dirinya sendiri melebur dalam rasa yang tidak seharusnya. Sementara Yudi justru merasa Dewi adalah satu-satunya tempat dia bisa jujur tentang kegagalan, ketakutan, dan harapannya. Tetapi keduanya sama-sama bijak. Tidak ada yang memberi tanda, agar tidak ada yang curiga. Tidak ada yang mencoba melampaui batas di saat mereka bergaul di luar sana. Hanya 2 hati yang saling menguatkan dari kamar yang bersebelah. Yudi pun akhirnya lulus kuliahnya. Kata Dewi lembut, setelah lulus, hidupmu akan pindah ke fase baru. Mungkin gak lagi tinggal di sini. Mungkin gak lagi sering ngobrol sama aku. Yudi mengangguk, menahan sesuatu yang berat di dadanya. Tapi aku pengen kamu tahu satu hal. Lanjut Dewi, terima kasih. Kamu sudah hadir jadi cahaya kecil yang bikin hari-hariku gak terlalu gelap. Yudi tersenyum lirih. Justru saya yang harusnya bilang begitu, Mbak Dewi itu. Rumah kecil yang selalu bikin saya tenang. Mereka tidak memeluk, tidak menyentuh, tidak mengatakan kata-kata yang melebihi batas. Karena kedekatan mereka bukan tentang kepemilikan, bukan tentang status, bukan tentang harus bersama, tetapi tentang 2 jiwa yang saling menguatkan di masa yang tepat. Meski akhirnya harus berjalan ke arah yang berbeda, kadang kisah yang paling menyentuh justru yang diakhiri dengan keikhlasan.